Aku sudah bilang padamu bahwa hari ini tidak bisa diprediksi. Aku tidak tahu tentang ini. Apa yang akan kubacakan padamu? Jadi, Jaksa Slavik dan Sierra, aku tidak mendengar ini. Mungkin kalian mendengarnya, baru saja dikatakan. Tuan Combs telah memesan jadwal berbicara di Miami untuk minggu depan. Itu puncak kesombongan. Dia melakukan ini selama 15 tahun, dia bertanggung jawab untuk mengantar banyak pendamping. Itu berarti banyak pesta liar dan banyak malam di hotel. Dia tahu itu ilegal, kau tahu, aku tidak tahu itu Sierra. Karena itu berarti dia berpikir dia akan lolos jika itu benar. Aku juga tidak tahu tentang ini. Jesse, maksudku aku oke. Aku sangat terkejut dengan semua ini. Dan kurasa saat kamu menjelaskan aku membaca pembaruan ini pada saat yang sama denganmu. Dan aku berpikir perhitungannya tidak terlalu masuk akal bagiku. Karena jika dia ditangkap pada 16 September tahun lalu, kamu tahu ini awal Oktober, kita belum sampai pada batas 13 bulan dan timnya meminta 14 bulan. Jadi kalau mereka meminta 14 bulan itu tidak masuk akal. Jika dia memesan ini di Miami untuk minggu depan, apakah itu menunjukkan bahwa dia sangat yakin dia akan keluar bahkan kurang dari 14 bulan itu? Maksudku, aku terkejut dengan berita ini. Saya ingin tahu tanggapan pembela atas tuduhan itu. Satu lagi, Sierra, kami punya polling. Apakah kamu pikir Didi akan berbicara di depan umum setelah vonis? Jadi itu dengan asumsi tentu saja bahwa dia mendapat hukuman sesuai waktu yang sudah dijalani dan langsung dibebaskan. Tapi kami tidak percaya itu akan terjadi karena dia masih harus diproses dari Metropolitan Detention Center. Hasil jajak pendapat. 38 orang bilang ya lewat pengacara, 32 orang ya langsung, 30 orang tidak. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, apakah Anda sudah mendengar sesuatu tentang apa yang bisa kita harapkan setelah vonis dijatuhkan? Seperti apa situasinya nanti setelahnya? Apakah kita tahu? Apakah akan ada konferensi pers dari pengacara, jaksa, pengacara pembela, korban, atau siapapun? Apakah sudah ada persiapan di luar pengadilan untuk itu? Kamu tahu, itu menarik kamu bilang begitu, Jesse, karena tepat sebelum kamu bicara padaku, aku benar-benar sedang memikirkan hal itu. Apa rencana cadangan kita untuk apa yang akan terjadi? Sekarang, kami memang punya, tepat di tempat aku berada, kami punya kamera kami, kamu tahu aku melaporkan langsung dari seberang jalan, tapi kami sedang melihatnya sekarang, kamera itu sudah benar-benar siap sekarang. Podium itu selalu di sana setiap aku di New York, siap digunakan kapan saja. Jadi ada beberapa jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, apakah aku pikir P. Diddy, kapanpun dia dijatuhi hukuman, kamu tahu, kapanpun dia punya kesempatan untuk berbicara, apakah dia akan melakukannya? Ya, secara pribadi aku memang berpikir begitu, maksudku. Kita tahu Diddy. Kita tahu dia cukup karismatik. Kita tahu dia punya, kamu tahu, ceritanya sendiri tentang segala hal. Dan aku yakin dia ingin membagikan perasaannya tentang semua ini. Setelah cukup lama diam, maksudku dia tidak bersaksi, tentu saja mereka tidak memanggil saksi untuk pembelaan. Aku tahu Diddy pasti ingin berbicara. Apakah itu akan terjadi hari ini? Aku pikir mungkin tidak, aku rasa kita akan menunggu dan melihat. Namun untuk pihak pembela dan penuntut, aku tidak akan terkejut jika kita mengadakan semacam konferensi pers. Setelah semua ini, sekali lagi, kami siap jika itu benar-benar terjadi. Aku belum mendengar apapun secara pasti. Aku rasa banyak hal tergantung pada jenis hukuman yang dijatuhkan, tapi kami benar-benar sudah siap untuk itu. Atau jika dia akan berbicara di Miami. Maksudku, jika itu benar, Alexis, itu berarti sesuatu, bukan? Ya, itu menunjukkan bahwa dia tampaknya masih berpikir dia berada di atas hukum, bahwa dia bisa. Pada dasarnya, dia merasa bisa lolos dari kejahatan-kejahatan ini. Tidak perlu menjalani hukuman tambahan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan santai. Dan aku setuju, begitu dia bisa, dia pasti akan berbicara. Tapi menurutku ini juga sejalan dengan kekhawatiran yang dirasakan hakim bahwa dia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Dia tampaknya hanya berpikir bahwa dia dijebak dan semua yang dia lakukan sudah benar. Kegiatan berbicara di depan umum ini, jika benar, sangat mengganggu dan menurutku hal ini akan sangat memengaruhi keputusan hakim terkait hukuman. Yah, aku jadi bertanya-tanya apakah aku salah soal ini, Tyler. Apakah pembela bisa memanfaatkannya? Ini juga konsisten dengan yang dikatakan Sean Combs di suratnya. Dia telah berbuat baik di penjara, berbicara dan membantu narapidana memperbaiki hidup. Masa lalunya tak bisa diubah, hanya masa depannya yang penting. Ya, dia punya acara berbicara di Miami karena dia ingin memperingatkan orang-orang, dia ingin mendidik orang-orang.
Kamu tahu, dia bicara tentang bagaimana hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah dia berada di Metropolitan Detention Center. Mungkin mereka akan mengakuinya. Salahkah aku berpikir begitu? Menurutku kamu tidak salah dan hakim juga mungkin tidak terlalu mempertimbangkan itu. Maksud aku, setiap terdakwa ingin bebas, Tuan Combs ingin bebas, dan dia sudah menjadwalkan acara berbicara untuk dirinya sendiri. Itu yang kita tahu. Dia dapat berbicara kepada anak-anak tentang menghindari kriminalitas, narkoba, dan hidup berlebihan. Seperti yang dia katakan sekarang, jaksa penuntut jelas akan mengatakan ini adalah pria yang egonya melebihi sifat manusia, dan dia berharap bisa langsung keluar dari penjara. Tapi saya tidak melihat ada hal yang berarti di sini. Ini benar-benar bukan masalah besar. Saya pikir faktanya memang seperti itu dan pedoman hukuman juga memang seperti itu. Saya rasa hakim cukup cerdas tetap pada jalurnya saat kedua pihak mencoba memengaruhinya. Hey, Tyler, apakah hakim dapat memanggil Sean Combs jika dia memberi pernyataan di pengadilan? Itu sesuai dengan yang dia katakan. Apakah hakim bisa bertanya, Tuan Combs, tentang kontrak penampilan ini? Bisakah dia mengajukan pertanyaan saat penjatuhan hukuman? Ruang sidang itu milik hakim, dia berhak mengajukan pertanyaan. Menarik, Alexis. Jaksa pengadilan Slavik menyatakan, meski tanpa referensi silang, hukuman berat tetap dijatuhkan, termasuk di distrik ini. Menurut saya, pertanyaan utamanya, Alexis, adalah berapa lama hukuman yang mungkin dia terima jika dibebaskan dari tuduhan berat. Jika Anda menggabungkan transportasi untuk melakukan prostitusi, jika dia dinyatakan bersalah atas konspirasi pemerasan, dia dinyatakan bersalah atas perdagangan seks dan transportasi untuk melakukan prostitusi. Itu adalah faktor pemberat, itu adalah hal yang memperberat, itu bagian dari keseluruhan cerita, tapi ini juga berkaitan dengan gagasan bahwa ada orang-orang yang mengatakan dia tidak akan dituntut. Jika semua yang dimiliki pemerintah hanyalah tuduhan prostitusi, mereka tidak akan melawan. Mereka tidak akan mengajukan tuntutan terhadap mereka. Mereka tetap menuntut dia. Jadi, jika dia lolos dari tuduhan berat, saya penasaran untuk tuduhan membawa orang berprostitusi, hukuman apa yang mungkin dia hadapi. Untuk tuduhan membawa orang itu, hukumannya bisa sampai 10 tahun perdakwaan, jadi kita bicara maksimal 20 tahun hukuman yang mungkin dia hadapi. Tapi maksud saya rasa dia tidak akan mendapatkan hukuman sebesar itu. Kita lihat masa percobaan saja sekitar 7 tahun, dan jaksa penuntut hanya meminta 11 tahun. Tapi kita juga harus fokus pada fakta bahwa hanya karena dia tidak dinyatakan bersalah atas tuduhan-tuduhan itu. Ingat, ada kesaksian terkait dukungan, misalnya aspek kekerasan. Maksud saya, khususnya video itu, di mana dia memang, kamu tahu, mengakui di depan umum bahwa dia memang melakukan itu. Ada seluruh video itu di mana dia menanggapi, kamu tahu, video di lorong hotel. Itu salah satu hal yang dipertimbangkan hakim saat memutuskan apakah dia akan dibebaskan setelah vonis. Jadi maksudku, saat mereka bilang itu, seperti yang kamu bilang soal peralihan, fakta bahwa dia dibebaskan tidak menghilangkan beberapa tuduhan yang mendukung aspek kekerasan itu. Sekarang mereka membahas kasus-kasus serupa dan sebagainya. Pertanyaanku, Tyler, kamu masih ingat video permintaan maaf itu? Ingat video permintaan maaf yang dia buat tepat setelah Cable News Network menerbitkan rekaman tahun 2016 saat dia memukuli Cassie Ventura? Kamu gabungkan itu, aku akan memutarnya untukmu, lalu kamu gabungkan dengan apa yang dia katakan dalam suratnya ke pengadilan dan apa yang mungkin dia katakan di pengadilan, di mana dia menjelaskan. Dia sudah membaca, menulis, olahraga, terapi, mengajar kursus bisnis gratis untuk narapidana, serta berbagi keberhasilan dan kegagalan. Mari bandingkan dengan video itu, lalu kita bahas. Sangat sulit untuk merenungkan masa-masa tergelap dalam hidupmu. Kadang kamu harus melakukannya. Aku benar-benar kacau, maksudku, aku sudah jatuh ke titik terendah, tapi aku tidak mencari-cari alasan. Perilakuku di video itu tidak bisa dimaafkan. Aku bertanggung jawab penuh atas tindakanku di video itu. Jijik. Aku jijik saat melakukannya dulu dan masih jijik sekarang. Aku mencari bantuan profesional. Harus menjalani terapi, kita akan rehabilitasi. Harus memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan. Aku sangat minta maaf. Aku berkomitmen jadi pria lebih baik tiap hari. Aku tidak meminta pengampunan.
Sekarang aku benar-benar menyesal. Tyler, aku bukan psikolog dan tidak bisa membaca pikiran Sean Combs, tapi aku bisa jelaskan hukumnya. Inilah masalahnya. Oke, masalahnya adalah jika kamu mendengarkan apa yang disampaikan jaksa selama persidangan, dia melakukan kejahatan atau diduga melakukan kejahatan setelah video itu, maksudku, apa yang ditemukan di kamar hotelnya saat dia akhirnya ditangkap di New York. Bukti tentang pesta liar atau malam-malam gila King, sebut saja apa, ada yang melihat video itu lalu berkata, aku tidak percaya dia tulus. Jadi, jika membahas apa yang bisa dia katakan atau lakukan di pengadilan untuk memperjuangkan hidupnya setelah dinyatakan bersalah. Apa pelajaran dari video itu? Apakah video itu relevan di sini? Apa yang kamu dapat dari sana, Tyler? Saya pikir video itu akan berperan, video itu sudah beredar dan ada di ranah publik. Dan Tuan Combs sudah mengatakan itu, dan pada dasarnya dia mengatakan hal yang sama sekarang. Dalam surat ke pengadilan, dia meminta maaf, bertanggung jawab, dan menyatakan telah merehabilitasi diri. Sekarang dia di penjara dan berbuat benar. Dan saya pikir hakim akan membuat keputusan yang mempertimbangkan semua itu. Sekarang, dia telah dipenjara 14 bulan dan baru saja menjalani sidang penting. Ini sangat sulit baginya, seperti halnya bagi siapapun di penjara. Jadi saya pikir pengadilan punya keputusan sulit yang harus diambil di sini, tapi saya memang berpikir bahwa Anda tahu surat-surat dari para narapidana, dia memberikan pengaruh dampak pada kehidupan mereka. Saya pikir hakim akan menyebut dia masih punya nilai positif di masa depan, tapi itu tidak berarti dia bebas dari tanggung jawab. Harus ada pertanggungjawaban dan saya yakin pengadilan menyadarinya saat menjatuhkan vonis. Dan saya tidak berpikir mereka akan membiarkan ini menjadi sesuatu di mana dia langsung keluar begitu saja setelah diproses. Kami sudah buat jajak pendapat. Bagaimana perasaan Anda saat menunggu? 52 orang bilang di sini untuk dramanya, 22 orang bilang cemas, 17 orang bilang penuh harapan, dan 9 orang bilang marah. Menurut saya itu ringkasan yang bagus tentang perasaan dalam kasus ini, Alexis. Seberapa besar pernyataan terdakwa di pengadilan memengaruhi hukuman jika tidak ada hukuman pro forma atau kewajiban tertentu? Ini hukuman penjara seumur hidup. Sebenarnya tak masalah siapapun berkata apa. Di sini banyak ruang dan kebebasan. Seberapa besar pengaruh ucapan terdakwa? Ya, pertama-tama, kalau saya ikut survei, saya juga harus bilang saya di sini untuk dramanya. Tapi kedua, kamu tahu, hal itu juga dipertimbangkan. Tetapi maksud saya, beberapa pernyataan yang dia buat, juga surat dari para narapidana ini, saya tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Dengan surat-surat dari para narapidana itu. Saya khawatir surat-surat itu dibuat karena para narapidana mungkin berpikir saat keluar nanti ada keuntungan bagi mereka. Kamu tahu mereka membuat itu dengan harapan ketika Didi keluar, jadi saya tidak percaya dengan apa yang mereka katakan di sana. Tapi pengadilan tetap mempertimbangkan hal itu. Tapi yang sebenarnya mereka cari dari terdakwa adalah bahwa dia menunjukkan penyesalan. Bahwa dia mengakui apa yang telah dia lakukan itu salah, dan bahwa dia ingin melangkah maju secara positif, menjadi bagian yang produktif dari masyarakat, dan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Dan bisa saja kamu tahu menggunakan narkoba lagi, menyakiti orang lain, dan melakukan hal-hal yang sebelumnya dia lakukan. Faktanya dia bersih di penjara tidak berarti apa-apa karena banyak narapidana yang bersih namun mengulangi perbuatannya setelah keluar. Mulai menggunakan lagi. Jadi menurutku itu juga tidak terlalu berarti apa-apa. Masalah berbicara ini, meskipun Tyler bilang dia tidak menganggap itu masalah besar, menurutku itu masalah besar sekali. Sebagai jaksa, aku bisa saja berargumen bahwa hal itu dapat membuat para korban kembali menjadi korban. Bahwa dia akan keluar dan hidup, kamu tahu, bebas. Dan mungkin saja melakukan acara berbicara ini, membuat mereka merasa tidak aman. Jadi maksudku, jelas pengacara yang baik bisa berargumen di kedua sisi, tapi ya, hal itu akan diperhatikan. Tapi, kamu tahu, ini adalah tindakan menyeimbangkan. Ngomong-ngomong, kamu tahu, Tyler, Cable News Network melaporkan bahwa hakim di pengadilan hari ini telah menerima itu. Rentang 70 hingga 87 bulan jadi sekitar 5 hingga 7 tahun. Yang direkomendasikan dalam laporan praputusan itu sudah tepat, tidak ada alasan untuk menyimpang dari itu, juga mengatakan bahwa pedoman memperbolehkan 25.000 hingga 250.000. Dia akan masuk penjara, itu maksud kita. Dia akan masuk penjara selama beberapa tahun. Itu maksud kita, TAILER.
Pengadilan tampaknya sudah memutuskan dia masuk penjara. Ya, saya rasa ada pedoman hukuman di sini dan laporan yang kami terima dari pihak pembebasan bersyarat jelas menunjukkan bahwa dia belum memberikan vonisnya. Sepertinya dia menerima rekomendasi itu dan Tuan Combs akan menghabiskan waktu di penjara. Kami mendapat komentar tentang ini. Di penjara federal, apa harus menjalani 85% hukuman sebelum bisa bebas bersyarat? Bagaimana sistemnya? Apakah Anda tahu? Tergantung, saya rasa dia bisa mendapat pembebasan awal dengan 2 dakwaan ini. Menarik, kita punya pertanyaan super chat dari Christina Lester. Sierra, saya ke kamu. Ini pertanyaan kedua dari Christina Lester. Terima kasih banyak. Apakah Sean Combs telah menjalani tes narkoba saat di penjara? Christina, pertanyaan ini bagus karena seperti kita tahu, P. Diddy di pengadilan mengatakan, saya sudah sadar untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Saya sudah berubah dan banyak belajar di penjara. Pertanyaannya, apakah dia sudah tes narkoba? Ya, tidak ada laporan pasti tentang itu. Saya rasa itu sangat mungkin terjadi. Tapi yang ingin saya katakan, jika kamu ingat P. Diddy mencoba membayar jaminan berkali-kali, bukan sekali, 2 kali, tapi terus kembali ingin membayar jaminan berulang kali. Kami melaporkannya di Law and Crime. Permohonannya ditolak, tapi yang ingin saya catat, Diddy sendiri yang menawarkan saat mengajukan permohonan jaminan ini. Ya, oke, saya akan menjalani tes narkoba setiap minggu. Jika itu sesuatu yang ingin kamu pastikan, bahwa saya sadar saya bersedia melakukannya. Menurut saya ini menarik, ketika dia berharap mendapat jaminan, dia bilang akan tes narkoba secara sukarela. Sekarang dia bilang dia sudah sadar, jadi apakah dia sudah menjalani tes narkoba di penjara, itu tidak jelas. Tapi ya rasa saya cenderung percaya bahwa mungkin dia memang sudah sadar berdasarkan tes narkoba sukarela yang dia lakukan. Karena dia bilang dia akan melakukannya. Kami mendapat pembaruan dari pengadilan. Oke, jadi jaksa benar-benar menekan Sean Combs dan sifat berat dari kasus ini, jaksa Slavic. Video dari Hotel Los Angeles yang kita bicarakan, video kasih itu diputar berkali-kali di persidangan dan itu tidak pernah menjadi lebih mudah. Terkait Jane, dia memukulnya, dia menamparnya sedikit lebih dari setahun yang lalu saat dia tahu dia sedang diselidiki oleh federal. Di persidangan, mereka mengakui kekerasan tersebut. Mengakui kekerasan di depan juri sebagai strategi persidangan bukan pertanggungjawaban. Freak-offs adalah pertunjukan penghinaan dan perendahan seksual yang berkepanjangan. Cassie dan Jen tidak ingin berhubungan seks dengan orang asing. Maaf, dia yang memaksa mereka melakukannya. Maaf, saya harus bilang, dia menyuruh pendamping kencing di mulut Cassie hingga tersedak. Pernyataan korban menunjukkan ia masih mengalami mimpi buruk, kilas balik, dan luka fisik. Sedangkan pesan Jen juga menggambarkan penderitaan dan traumanya. Mia bilang dia punya post-traumatic stress disorder dan cemas. Deontay Nash menyatakan dia mengalami kerusakan berkepanjangan. Capricornus Clark mengatakan namanya masuk daftar hitam setelah ia bicara. Koki Jordan Atkinson menulis tentang pengaruh yang dialaminya. Itu nyata dan serius. Alexis, sudah kamu pertimbangkan semua? Ada pertanyaan dari Rosalba. Apakah panel setuju bahwa hakim akan ingin menambahkan waktu yang sesuai untuk rehabilitasinya? Karena itu adalah bukti bahwa dia tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Maksud saya, apakah ada bukti bahwa dia tidak akan melakukan pelanggaran lagi? Apakah dia sudah berubah? Kamu tahu? Perilaku yang disebutkan ini terungkap selama proses persidangan ini. Pertanyaan yang bagus. Tidak pernah ada bukti seseorang benar-benar direhabilitasi. Maksudku, inti dari persidangan ini saat penjatuhan hukuman adalah kamu tahu terdakwa mengatakan bahwa ya saya sudah direhabilitasi. Saya sudah berubah, kamu tahu saya akan melanjutkan hidup saya dengan cara yang benar-benar berbeda. Sekarang, berada di penjara pasti akan mengubahmu. Tidak diragukan lagi tentang itu. Tapi itu tidak selalu berarti bahwa hal itu akan mengubahnya menjadi lebih baik. Kamu tahu, dia itu seperti yang kamu sebutkan, Jesse, sangat karismatik dan orang-orang cenderung setidaknya pada awalnya menyukainya. Jadi maksudku, aku tidak tahu apakah dia sudah berubah. Menurut pendapatku, aku akan bilang bahwa dia bukan orang yang sudah berubah.